Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Saya tetap berdoa untuk teman-teman semua yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, agar teman-teman semua cepat sembuh, cepat pulih, dan kembali bahagia, kembali bisa beraktivitas seperti dahulu. Oke, buat teman-teman semua ya, kembali lagi di channel saya ini, di Stilfo Channel ya, yang terus membahas tentang edukasi dan motivasi penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ya, jadi buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap berjuang, tetap kerja keras untuk meraih kesembuhan. Karena kalau kita hanya meratapi, kita hanya merasa-rasa setiap hari ya, kita hanya pasrah akan setiap sensasi yang datang pada tubuh kita atau tubuh yang selalu tubuh kita rasakan. Nah, itu pasti teman-teman sembuh, tapi pasti lama ya. Jadi buat teman-teman semua, penyakit ini tidak berbahaya teman-teman. Penyakit ini hanya sensasinya saja yang sangat mengganggu. Penyakit ini tidak mematikan. Yang berbahaya itu adalah pikiran kita. Karena dampak besar asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu adalah pikiran kita teman-teman ya. Tapi saya mengatakan berbahaya itu karena maksudnya saya lebih gimana ya? Lebih banyak sensasinya itu dari pikiran kita sebenarnya teman-teman, bukan dari lambung kita. Jadi kalau dari lambung kita ya itu sebenarnya sensasi-sensasi biasa. Ya sensasi-sensasi yang luar biasa itu teman-teman dari pikiran kita. Karena yang menciptakan sensasi-sensasi itu adalah pikiran kita sendiri teman-teman ya. Pikiran-pikiran kita yang negatif karena kita terjerat di dalam pemikiran yang salah, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya, saya berdomisili di Kota Jayapura di Provinsi Papua. Jadi buat teman-teman semua yang mau berinteraksi dengan saya secara langsung, terlebih khusus yang tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, bisa ambil nomor saya di bawah ini. Dan buat teman-teman semua yang baru mampir di video saya ini, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua bisa terupdate video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga like ya dan share video ini agar teman-teman di luar sana ya yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, mereka juga bisa menonton video ini sehingga mereka bisa teredukasi, termotivasi, sehingga mereka juga bisa cepat pulih, cepat sembuh dari dampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jangan lupa juga teman-teman semua komen ya, komen apa yang harus saya lakukan untuk teman-teman semua ya, video apa yang harus saya lakukan, atau ada yang mau ditanyakan silakan masuk ke dalam kolom komentar. Oke, buat teman-teman semua ya, pada saat ini di video kali ini saya mau membahas masalah sensasi-sensasi di dada ya, karena saya lihat di komentar ya, yang masuk di komentar saya di video-video saya, banyak teman-teman yang mengatakan, "Bang, coba buatkan video tentang sensasi-sensasi di dada." Oke, jadi saat ini saya mau membahas masalah sensasi di bagian dada. Oke ya, buat teman-teman semua, simak baik-baik, cermati, dan kenali, pahami setiap sensasi yang kita rasakan saat ini. Kalau teman-teman semua bisa cepat memahami akan dampak sensasi ya, sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, sehingga kita bisa membeda-bedakan mana ini sensasi dari lambung, mana sensasi dari pikiran, dan sensasi ini membahayakan saya ataupun tidak, itu tergantung diri kita sendiri teman-teman ya. Tergantung diri kita untuk mencermati, mengenali, dan memahami setiap sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Karena kalau teman-teman semua sudah bisa mengenali, memahami ya, setiap sensasi dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, teman-teman semua pasti cepat sembuh. Percaya sama saya, teman-teman semua pasti cepat sembuh. Tetapi kalau teman-teman tidak mengenali, tidak memahami akan penyakit ini, teman-teman akan tertipu. Ya, teman-teman akan tertipu dari setiap sensasi yang datang pada tubuh kita. Teman-teman akan tertipu oleh pikiran kita sendiri. Oke, ya. Jadi buat teman-teman semua, kalian tetap semangat. Nah, saya mau membahas ini sensasi-sensasi bagian dada ya, yang dulu saya rasakan, yang saya rasakan, bukan teman-teman rasakan. Saya bercerita tentang apa yang saya rasakan, bukan tentang orang lain rasakan. Tetapi saya bercerita di dalam setiap video saya bercerita tentang
apa yang saya pernah rasakan karena terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, teman-teman ya. Jadi waktu itu saya merasakan di bagian dada saya ya, yang mungkin saya merasakan parah-parahnya itu sering sakit di bagian dada kiri, nyeri memang nyeri ya. Dada kiri ya, di bagian dada kiri sering saya terasa nyeri dan pokoknya nyeri sekali gitu, nyeri banget gitu. Nyeri ya, terus ada kayak terasa ditekan gitu, kayak terasa ditekan. Nah, terus dia pindah, pokoknya dia pindah-pindah teman-teman. Ada kadang di kiri, kadang di kanan. Nah, atau terkadang bersamaan, sakit di kiri, sakit di kanan, di bagian kanan, dada kiri dan dada kanan. Nah, terus sering sakit di sini teman-teman ya, di bawah tulang ini. Ya, di sini kan kita ada tulang. Di bawah tulang ini saya sering sakit kiri dan kanan. Terus karena sakitnya itu saya terkadang kesemutan, teman-teman. Bukan terkadang ya, sering kesemutan. Sering kesemutan di bagian dada kiri dan kanan, teman-teman, sampai di pergelangan ini. Kesemutan. Pokoknya saya tidak bisa ini ya, kayak tidak bisa salah bergerak, itu kesemutan saya. Kesemutan, teman-teman. Ya, itu ya sensasi-sensasi di bagian dada. Terus di bawah bagian rusuk ini, ya, di bawah dada ini ada rusuk ini, di bawah otot ini ya. Nah, saya sering terasa sakit di bagian kiri ini. Di kanan juga seperti itu, ya, tetapi seringnya di kiri. Seringnya di kiri karena lambungnya di kiri ya, lambungan kita di kiri, bagian kiri. Nah, itu saya sering merasa sakit, dan sakitnya itu dulu perih-perih, memang perih-perih, tetapi saya bisa menanggulanginya itu. Saya masih bisa tahan. Beda dengan tukak lambung atau peradangan dalam lambung ya, yang terjadi luka yang harus memang diobati dengan obat dokter, itu dulu saya memang tidak tahan gitu kalau memang ada luka di dalam lambung. Tetapi kalau masalah dispepsia fungsional ini ya, rasa nyeri di bagian lambung, nyeri dikit aja gitu ya, nyeri ada, kadang memang nyeri banget tapi langsung hilang gitu. Jadi dia hilang timbul atau hilang muncul gitu ya di bagian dada. Nah, terus terasa panas bagian dada ya, terasa panas, pokoknya panas kayak terbakar begitu, teman-teman. Terlebih khusus saya sering rasakan itu pada malam hari, teman-teman. Malam hari kadang saya terbangun jam 12 atau jam 1 atau jam 2 atau jam 3 subuh, teman-teman. Wah, itu parah memang. Saya rasa panas terus jantung saya berdebar kencang, teman-teman. Sampai di kamar saya kan ada AC, saya pasang AC lapis kipas angin, teman-teman. Bayangkan waktu itu ya. Saya pasang AC lapis kipas angin sampai istri saya itu dia bingung lah. Sudah pasang kipas ya, terus pasang AC, terus kenapa pasang kipas angin lagi? Padahal istri saya sudah kedinginan, cuma karena dia menghargai saya ya, dia sudah paham dengan penyakit saya, teman-teman. Jadi istri saya terus mensupport saya, walaupun mungkin terkadang dia merasa capek, merasa lelah ya, merasa tersiksa karena terus memerhatikan saya, terus melayani saya. Tetapi saya sangat salut sama istri saya, dia tetap terus semangat dan selalu memotivasikan saya untuk pulih dari si penyakit ini, sehingga saya juga tetap terus semangat, teman-teman. Bayangkan walaupun waktu itu kami dilanda ujian ya, anak kami meninggal juga, teman-teman ya. Padahal waktu itu saya penyakitnya ini parah-parah banget, teman-teman, sampai sesak nafas itu. Nah, terus kejadiannya itu, teman-teman, waduh, saya hampir jatuh di IGD waktu itu melihat waktu istri saya melahirkan dan anak kami meninggal gitu, teman-teman ya. Karena waktu itu juga istri saya mungkin pada waktu dia hamil, dia terus merawat saya dengan dengan keadaan saya yang waktu itu parah-parah banget ya. Memang sampai mau makan minum pun itu semua diambil oleh istri gitu. Jadi ya, saya juga memahami dengan kejadian itu. Saya juga tetap bersyukur apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, karena
Saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Begitu teman-teman ya. Saya kembali di pokok pembahasan ya teman-teman. Jadi tadi di bagian dada ya saya sudah jelaskan saya sakit, Pak. Yang terakhir saya merasa panas ya, panas di bagian dada, terus jantung berdebar. Nah, di situ saya merasa sesak nafas, teman-teman, sesak nafas ya, sesak nafas terus kayak ditusuk-tusuk begitu. Kayak ditusuk-tusuk di bagian dada, terus tembus ke belakang, tembus ke belikat, rasa yang tidak enak di belikat, terus di bagian tulang belakang juga teman-teman. Ya, itu parah. Dulu saya pikirnya saya penyakit jantung teman-teman. Saya berpikirnya saya penyakit parah. Pokoknya saya pikirnya saya penyakit kronis. Sehingga waktu itu saya panik, saya ketakutan, saya cemas berlebihan teman-teman. Akhirnya sensasi banyak yang datang pada tubuh saya. Hanya sensasi malah lebih banyak yang saya rasakan. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk sensasi, setiap sensasi yang datang, yang kita rasakan di bagian dada ya, di bagian dada teman-teman. Bagian dada, rasa apapun itu teman-teman. Dulu saya sembuhnya itu teman-teman memang tidak pakai obat teman-teman ya. Saya hanya terus mengkonsumsi air panas. Gitu, teman-teman ya. Mengkonsumsi air panas, air hangat yang agak panas, teman-teman. Dipakaikan gula, setiap hari saya minum, setiap kali saya haus, setiap kali saya habis makan, saya minum itu. Dan minimalnya itu, teman-teman, itu 8 cangkir begini, teman-teman. Setiap hari saya minum. Saya minum pelan-pelan gitu. Dan saya terus coba menggerakkan tubuh saya ya dengan gerakan-gerakan yang ringan begitu teman-teman ya, karena otot-otot saya waktu itu kaku karena terus siaga takut akan sensasi begitu teman-teman ya. Pada waktu itu saya mendengar mentor saya mengatakan, sehingga saya melakukan apa yang dia katakan ya. Saya terus menggerakkan gerakan tubuh yang ringan ya, gerakin tubuh, terus saya minum air hangat. Pokoknya saya konsisten, saya melakukan hal-hal untuk proses penyembuhan itu konsisten teman-teman ya. Tetapi kalau untuk pola makan teman-teman, pola makan itu saya tetap saya jaga ya. Tapi saya makan apa saja yang saya mau makan, saya makan. Cuman saya masih tetap jaga kapasitasnya sampai hari ini. Tetap saya jaga kapasitasnya begitu teman-teman ya. Karena kalau saya tiap kali saya katakan di dalam video saya teman-teman, kalau terlalu mantang-mantang juga itu tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk imun tubuh kita, tidak baik untuk untuk menambah berat badan kita ya. Kalau kita terlalu mantang makan ya badan kita turun ya, berat badan kita turun, sehingga ya itu sering terjadi kelayangan, pusing karena imun tubuh kita kurang teman-teman ya. Vitamin kita di dalam tubuh kita kurang begitu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, silakan teman-teman mau makan apa saja. Tetapi buat teman-teman yang di fase awal ya, baru 1, 2, 3 bulan, apalagi yang periksa ke dokter dan sudah endoskopi, terus ada luka di dalam lambung, ada peradangan di dalam lambung, dan masih terasa nyeri ya, kambuh-kambuh itu, teman-teman tetap jaga pola makannya dulu ya. Minyak, pedas, santan, dan tekstur makanan yang keras jangan dulu. Seperti itu. Makan saja yang ramah untuk lambung, begitu teman-teman ya. Tetapi itu proses itu tidak lama kok. Untuk penyembuhan tukak luka lambung, peradangan dalam lambung itu tidak lama sebenarnya teman-teman. Kalau kita konsisten mengkonsumsi obat dokter ya, tapi obat juga dari dokter, obat yang benar, obat yang cocok, obat yang pas begitu. Kalau tukak lambung terus dikasih paracetamol kan tidak mungkin itu teman-teman ya. Jadi kita juga harus mencermati dan terus konsisten begitu untuk mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter. Yang penting obat itu juga kita lihat itu obat itu cocok nggak dengan lambung saya gitu. Nah, kalau sudah diminum 1-2 minggu dan tidak ada perkembangan penyembuhannya, proses penyembuhannya itu kembali lagi ke dokter dan periksa lagi itu teman-teman ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk tukak lambung ya, untuk masalah peradangan di dalam lambung ya, kalau minum obat dokter ya, obat dokter sesuai dengan anjuran dokter itu pasti sembuh. Cepat sembuhnya teman, 1, 2, 3 minggu atau 1 bulan lah, itu pasti sudah pulih. Kalau teman-teman juga mau bilang, saya sudah 1 bulan ya, 2 bulan lah, seperti itu. Karena saya juga merasakan kemarin 1, 2, 3, 4 bulan teman-teman ya. 4 bulan, tetapi setelah 4 bulan saya stop minum obat. Saya stop minum obat dan saya coba
proses penyembuhan secara alami, begitu teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi, waktu sensasi-sensasi yang saya rasakan pada dada saya itu ya sakit bagian dada kiri, dada kanan terasa nyeri ya, di bagian otot-otot ini ya, otot-otot dada ya, bagian toket ini ya, teman-temannya sakit banget pokoknya, nyeri-nyeri gitu, pegal, sampai di punggung, sampai di belikat, sampai tulang belakang teman-temannya. Di bawah toket ini juga dirusuk ya, di bawah dada ini. Nyeri kiri kanan ya, pindah-pindah pokoknya seperti itu. Perut melilit lah. Saya berbicara sampai di perut aja ya. Perut saya melilit, sakit di bagian kiri kayak ditekan, sakit bagian kanan kayak ditekan seperti itu, melilit ya. PAB encer, mencret ya gitu. Nah, tetapi saya dulu mencretnya nggak terlalu ini ya, cuma yang BAB keras itu ya, buang air besar tetapi keras ya gitu ya. Terus warnanya hitam ya, itu saya juga pernah rasakan itu teman-teman. Tetapi jujur ya, saya jujur ini, saya sembuhnya tanpa herbal teman-teman. Saya sembuhnya tanpa herbal. Saya sudah coba minum kunyit dulu, minum kunyit yang kuning kah, minum kunyit yang putih, temulawak dan segala macamnya itu teman-teman. Saya sudah konsisten sampai saya dulu sering suruh ada Mbak Jawa dulu ya yang jualan jamu itu. Saya bilang ke Mbak itu tolong di per 1 minggu bawakan saya jamu atau kunyit gitu, kunyit yang sudah diproses. Jadi saya tiap hari tinggal minum aja teman-teman, temulawak seperti itu, tapi tidak cocok buat saya, tidak cocok buat saya karena tetap juga saya masih merasakan nyeri dan segala macamnya. Tetapi pada saat saya coba proses penyembuhan secara alami, saya minum air hangat saja teman-teman. Saya belajar cuek teman-teman. Saya belajar cuek. Rasa sakit teman-teman, sakit. Saya jalan, saya berinteraksi dengan teman, dengan orang lain di luar rumah ya teman-teman. Saya masih merasa nyeri, sakit. Tetapi saya terus cuek, saya belajar cuek. Saya tidak mau merasa-rasa, saya cuek aja. Saya tetap ngomong begitu. Nah, di setiap saat, setiap hari saya melakukan hal itu teman-teman. Ya, saya belajar cuek. Yang masalah sakit di bagian dada, saya tidak merasa-rasa lagi. Nah, terus saya tetap berolahraga pagi dan sore. Nah, di setiap saat saya gerakan-gerakan tubuh saja seperti ini, teman. Gerakan-gerakan tubuh saja seperti ini. Nah, itu teman-teman ya. Saya sendiri lupa kalau di bagian dada saya sudah tidak ada sensasi lagi, sudah tidak ada rasa nyeri dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah jantung berdebar ya itu masih nyolek-nyolek teman-teman ya, waktu itu masih nyolek-nyolek, terus rasa-rasa panas ya itu masih nyolek-nyolek, tetapi nyerinya sudah nggak ada teman-teman. Saya terus gerakan-gerakan tubuh yang ringan di setiap saat ya, setiap ada lagi santai, terus saya berinteraksi, saya cuek dengan sensasi yang ada di dada. Saya cuek aja, saya cuek, dan setiap hari saya seperti itu teman-teman. Saya minum air hangat yang agak panas terus ya, pagi saya pakaikan gula, malam saya pakaikan gula teman-teman ya. Saya minum seperti itu. Saya melakukan secara konsisten teman-teman, dan saya terus belajar untuk mengenali dan memahami akan penyakit ini, sehingga saya sendiri lupa kapan saya sembuhnya. Gitu ya teman-teman ya, karena kalau kita sudah belajar cuek, kita tidak merasa-rasa lagi teman-teman, terkadang kita sendiri lupa, wah ternyata sudah nggak sakit ya bagian dada saya, sudah nggak sakit ya, sudah nggak rasa ini ya, sudah nggak rasa ini ya, padahal dulu rasa ditekan saya cuek aja, saya bernafas biasa. Tetapi kan kalau teman-teman dulu kalau ada sensasi di bagian dada ya, nyeri atau rasa ditekan, ada rasa panas sedikit, langsung cemas, langsung panik, sehingga udah sensasi sesak nafas datang ya, jantung berdebar datang ya, keringat dingin, kelayangan, pusing ya, mata langsung blur, kaki lemas, dan semua terasa lemas, semua terasa kaku. Karena apa? Itu bukan lambung lagi teman-teman, itu sudah pikiran kita yang salah gitu teman-teman ya. Karena ada banyak teman-teman saya lihat di dalam komentar, bang saya kadang badan terasa kaku, mati rasa, tangan kaki kram ya. Wah, itu bukan dari lambung, itu pikiran kita yang salah teman-teman ya, itu anxiety kita ya, sensasi dari anxiety disorder, kecemasan yang berlebihan, sehingga teman-teman merasakan sensasi-sensasi yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh kita ya, tetapi karena cemas kita sehingga sensasi-sensasi itu kita rasakan teman-teman. Jadi yang saya mau katakan tetap kepada teman-teman ya, terus semangat ya,
Terus coba terapi, minum air hangat yang agak panas setiap hari, setiap saat, setiap kalian haus, setiap habis makan. Begitu. Terus setiap saat santai, gerakin tubuh yang ringan, teman-teman ya. Biar otot-otot kita rileks. Kalau ada rasa sakit di bagian dada, santai aja teman-teman. Itu tidak akan mematikan kalian, karena kalian sendiri bisa mencermati kehidupan kalian. Kalian sudah berapa lama mengidap penyakit ini? Sudah berapa lama kalian merasakan penyakit ini? Sudah berapa lama kalian merasakan sensasi-sensasi pada tubuh kita? Ya, jadi kalau kita mau mati, itu sudah dari awal kita selesai, gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, berarti kita masih ada peluang besar untuk sembuh. Cuma itu bagi orang-orang yang mau berjuang, yang mau tetap semangat, yang mau tetap konsisten untuk masuk di dalam proses penyembuhan, begitu ya. Jadi buat teman-teman semua, dan buat teman-teman semua yang kemarin saya lihat di video ya, di komentar, baik juga di grup saya ya, yang ada lukanya di bagian lambung terus itu, nah itu tetap proses secara medis ya teman-teman, proses secara medis atau herbal yang cocok. Itu kalau tukak lambung ya, luka lambung, saya berbicara untuk tukak lambung, luka lambung. Jadi itu masuk ke dispepsia organik, ada lukanya. Nah itu teman-teman bisa tetap konsultasi dengan dokter sampai peradangan atau luka lambungnya itu hilang. Nah, kalau luka lambung itu sudah tiada, peradangan lambung itu sudah tidak ada, terus masih terjadi reflux, masih terjadi proses asam lambung yang tinggi pada lambung kita, berarti teman-teman sudah harus bisa perhatian bahwa teman-teman itu mengidap dispepsia fungsional, apalagi kalau sudah disertai kecemasan. Nah, di situ dokter pasti akan mengatakan di bagian esofagus kita ada peradangan atau otot esofagus, klep lambung kita lagi melemah. Di situ, teman-teman, di situ sudah teman-teman harus tahu bahwa teman-teman mengidap dispepsia fungsional ya. Itu memang susah untuk dipahami atau dimengerti oleh pasien asam lambung, karena kebanyakan pasien asam lambung cuma taunya ya asam lambung gitu. Seperti itu ya. Nah, saya juga dulu tidak mengerti tentang dispepsia organik dan dispepsia fungsional, tetapi ketika saya dapat lambung ini, dapat penyakit asam lambung ini, baru saya bisa mengerti, memahami, dan belajar banyak tentang lambung, begitu ya. Jadi buat teman-teman semua, saat ini yang masih ada sensasi-sensasi di dada, kalian tidak usah khawatir, tidak usah takut ya, sensasi-sensasi itu hanya sebentar saja kalau teman-teman sudah bisa memahami, sudah bisa mengenali setiap sensasi yang datang pada tubuh, sudah bisa belajar cuek ya, udah bisa konsisten jaga pola hidupnya, istirahat yang teratur teman-teman, jaga pola makannya, jangan makan over kapasitas ya, jaga pola pikirnya dari negatif ke yang positif, teman-teman pasti cepat pulih, teman-teman pasti cepat sembuh. Nah, untuk di bagian dada ini teman-teman terus minum air hangat, dan di setiap saat waktu luang, waktu lowong, gerakin tubuh yang ringan ya, pagi olahraga, sore olahraga, jalan sehat aja teman-teman. Yang penting merilekskan otot-otot tubuh kita yang setiap hari selalu siaga akan sensasi, takut akan sensasi ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan lebih mendalam lagi, silahkan masuk ke dalam komentar ya. Masuk ke dalam komentar, silahkan bertanya di komentar. Kalau ada penjelasan-penjelasan saya yang tidak jelas atau kurang dipahami, kurang dimengerti, bisa langsung ke kolom komentar saja ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasakan sensasi di bagian dada, teman-teman semua pasti sembuh ya. Belajar cuek, terapi air hangat yang agak panas, terus setiap hari, setiap saat, setiap habis makan gitu. Jangan dulu minum air yang dingin begitu teman-teman ya, biar teman-teman cepat sembuh. Terus jaga pola makannya, bisa makan apa saja, yang penting jangan over kapasitas, dan kenali makanan apa yang cocok, makanan mana yang tidak cocok, seperti itu ya. Pola hidupnya dijaga, istirahat yang cukup ya, terus jaga pola pikirnya teman-teman, kendalikan setiap ada pemikiran negatif. Kalian teman-teman semua harus mensugestikan pada diri sendiri, perkatakan lewat mulut, biar pikiran kita bisa menangkap sugesti yang kita perkatakan itu, bahwa ini hanyalah dampak pemikiran saya yang salah, dan saya yang harus mengkontrol pikiran saya, bukan pikiran yang mengontrol saya, begitu ya teman-teman semua. Saya tetap doakan teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, teman-teman semua cepat sembuh. Oke? Cepat sembuh dan kembali bisa beraktivitas, bahagia selalu ya. Dan pokoknya
yang terbaik lah kita bisa rasakan kalau kita sudah sembuh, kalau kita sudah pulih. Jadi teman-teman semua tetap semangat, tetap konsisten untuk menuju proses kesembuhan, begitu teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi di video step selanjutnya, dan saya terus masih akan tetap membahas, membantu teman-teman, mengedukasikan, memotivasikan teman-teman untuk bisa sembuh dari dampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Oke, sampai jumpa dan salam sehat.